Kehilangan dua pemain inti akibat cedera, Ko menegaskan bahwa timnya tidak bisa tampil habis-habisan pada putaran ke-6 atau putaran pamungkas di fase reguler. Dia pun lebih memilih menjaga para pemain intinya lantaran Red Sparks sudah membukukan satu tempat di babak playoff. Kami tidak bisa tampil habis-habisan, kami kehilangan dua pemain inti dan kami harus segera pulih dari situasi ini, kata Ko menjelaskan. Selain itu, para pemain mengalami banyak cedera ringan. Kami hampir tidak dapat menyiapkan diri untuk pertandingan saat berurusan dengan cedera ringan. Namun, kami telah mengamankan posisi di musim reguler, dan kami harus berhati-hati dengan cedera. Jadi meskipun kami memberikan segalanya, tidak ada yang akan berubah, imbuhnya. Cedera para pemain kini memang menjadi fokus Ko di mana dia tentu tidak ingin kehilangan pemain intinya dengan tenggat waktu fase playoff yang kian dekat. Saya menaruh banyak perhatian pada cedera para pemain, saya pikir setiap pertandingan harus membawa sedikit perubahan, ucap Ko. Di sisi lain, tim voli putri Red Sparks sukses melakukan comeback melawan Pink Speeders di laga putaran ke-6 Korean V-League 204-2025 di Chungmu Gymnasium. Di laga ini Red Sparks memainkan para pemain lapis keduanya dan mengistirahatkan para pemain seniornya seperti Megawati Hangestri, Nohran, hingga Yeom Hyeseon. Pemain seperti Lee Seon-woo, Jeon Da-bin, hingga Choi Hyo-seo dimainkan. Mereka sempat lambat panas tapi akhirnya bisa menang dengan skor 3-2 atas Pink Speeders, yang juga memainkan tim lapis keduanya. Dan kini terus menempati peringkat kedua klasemen sementara Liga Voli Korea Selatan. Sementara itu, pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hae-jin, mengutarakan kondisi timnya sebelum menjalani laga lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 hari ini. Red Sparks menjalani pertandingan lanjutan putaran ke-6 Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 dengan menghadapi lawan yang tidak mudah pada hari ini, Sabtu, 1 Maret 2025. Tim yang diperkuat pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi tersebut akan menjamu Incheon Heungkuk Live Pink Speeders yang menduduki puncak klasemen. Dengan badai cedera yang dialami Red Sparks, mereka tidak menurunkan para pemain inti termasuk Megawati Hangestri Pertiwi sejak awal set pertama dimulai. Langkah yang sama juga diambil Pink Speeders meski pada akhir set kelima mereka sempat menurunkan pemain berpengalaman Kim Yeon-kong. Sama-sama mengandalkan pemain cadangan, daya juang Red Sparks mampu membawa mereka comeback manis dan menang atas Pink Speeders 3-2, 23-25, 21-25, 25-18, 25-13, 15-11. Meski pada akhirnya bisa meraih kemenangan dan membuat posisi di peringkat kedua sedikit mapan, Ko Hae-jin sebagai juru latih Red Sparks menyimpan rasa trauma. Hal tersebut diungkapkan oleh pria berusia 44 tahun itu dalam sesi konferensi pers sebelum pertandingan melawan Pink Speeders dimulai. Bagaimana tidak? Ko dibuat pusing setelah dua pemain intinya mengalami cedera dalam waktu kurang dari 1 pekan. Vanja Bukilik dan Park Eun-jin harus mengalami cedera ketika mengawal tim berjuluk Red Force itu menghadapi GS Charlton Seoul Kicks. Bukilik harus menepi terlebih dulu saat Red Sparks menjamu GS Charlton pada akhir pekan kemarin dengan mengalami cedera robek otot ligamen kaki kiri. Belum reda rasa kaget terkait apa yang dialami pevoli Serbia itu, Ko Hae-jin kembali dibuat merana ketika Park Eun-jin juga cedera 4 hari berselang. Cederanya Park membuat rasa trauma Ko semakin tebal setelah dia harus kehilangan Bukilik yang selama ini menjaga keganasan lini serang timnya bersama Megawati. Mereka mengatakan, cedera datang dengan tiba-tiba, ucap Ko. Namun dari sudut pandang kami saat ini, jika kami terus berbicara tentang cedera, suasana hati kami bisa terganggu. Cedera yang terjadi hingga saat ini tidak dapat dihindari, dan kami harus mencegah terjadinya lebih banyak cedera, itulah perasaan saya, imbuhnya. Tanpa Megawati Hangestri Pertiwi yang dicadangkan, Red Sparks menelan kekalahan di set pertama atas Pink Speeders pada laga lanjutan putaran ke-6 Liga Voli Putri Korea 2024-2025. Hasil Liga Voli Putri Korea babak pertama antara Red Sparks versus Pink Speeders di Chungmu Gymnasium, Korea Selatan terhias skor 23-25, Sabtu, 1 Maret 2025. Pada laga kali ini, baik Red Sparks dan Pink Speeders sama-sama tidak menurunkan kekuatan terbaik.
Ko He-jin maupun Marcelo Abondanza tak mau mengambil risiko dengan menurunkan pemain utamanya. Oleh karena itu kedua tim memutuskan menurunkan pemain lapis. Dari kubu tuan rumah, An Yerim, Kim Chena, hingga Park Hye-min menjadi andalan. Sementara pemain utama meliputi Pyo Sung-ju, Megawati Hangestri Pertiwi, hingga Yoon Hye-seon berada di bangku cadangan. Ko He-jin menyampaikan alasan, mengapa dirinya memilih untuk menurunkan skuad lapis B. Pertama-tama, kita perlu mencegah cedera. Yang terpenting adalah mencegah cedera. Kita juga perlu mengobati cedera ringan. Saya pikir kita harus menjalankan permainan untuk 6 ronde berikutnya dari perspektif itu, terang Ko He-jin. Pun hal yang sama juga berlaku untuk Pink Speeders. Tim yang identik dengan warna jambon ini memarkir Kim Soo-ji, Kim Yeon-keung, hingga sang oposite asal Turki, Tutku Burcu. Hasilnya, sepanjang babak pertama, duel berlangsung sengit. Saling salib perolehan poin pun terjadi. Di sisi lain, Jeon Da-bin yang pada putaran ke-6 ditunjuk sebagai pengganti Vanja Bukilic, tampil baik. Namun itu saja belum cukup untuk mengerek performa tim asuhan Ko He-jin. Bahkan pemain yang musim lalu banyak mendapatkan menit bermain seperti Park Hye-min, Kim Chena, dan Lee Seon-woo, belum bisa menjadi pembeda dalam pertandingan babak pertama ini. Top skor babak pertama diraih oleh Moon Ji-yoon, Pink Speeders. Pevoli berusia 24 tahun ini mengkonversikan 8 angka. Sementara dari kubu tuan rumah, Red Sparks menempatkan 2 nama sebagai pencetak angka terbanyak sementara. Keduanya ialah Lee Seon-woo dan Park Hye-min dengan raihan masing-masing 4 poin. Sementara itu, Red Sparks turun dengan tim pelapis ketika menjamu Pink Speeders di Daejeon Chungmu Gymnasium, Sabtu, 1/3/2/2025. Pelatih Red Sparks, Ko He-jin bahkan menyimpan Megawati Hangestri di bangku cadangan dalam laga yang sengaja dibuat untuk merayakan juara seri reguler Liga Voli Korea bagi Pink Speeders. Hasil pertandingan siang ini tidak akan berpengaruh pada hasil babak playoff setelah Pink Speeders dipastikan menjadi juara seri reguler Liga Voli Korea. Hal ini pun membuat Ko He-jin memutuskan untuk menjaga pemain intinya dari risiko cedera setelah Vanja Bukilic dan Park Eun-jin menjadi korban di putaran ke-6 ini. Sebagai gantinya, Ko He-jin menurunkan tim pelapis, termasuk kembalinya atlet voli cantik, Park Hye-min dan Lee Seon-woo yang mengisi posisi Megawati Hangestri. Pertama-tama kita perlu mencegah cedera, yang terpenting adalah hilangkan risiko cedera. Saya pikir kita akan menjalankan putaran ke-6 dengan cara seperti itu, kata Ko He-jin. Red Sparks sudah mengunci babak playoff dan memperebutkan posisi 2 klasemen akhir dengan Hyundai EC Hillstatte. Pada saat yang sama, kondisi Red Sparks dan Hillstatte mengalami nasib serupa dengan banjir cedera dalam skuad. Alih-alih mengambil risiko hanya untuk posisi 2 klasemen, Ko He-jin pun lebih memilih untuk menurunkan skuad pelapisnya. Kami telah mengamankan posisi di babak playoff, dan kami harus hati-hati dengan cedera, jadi meskipun kami udah mengerahkan seluruh kemampuan, tidak ada yang akan berubah, kata Ko He-jin. Beruntung, Pink Speeders pun turut menurunkan tim pelapisnya yang membuat pertandingan ini tetap tak timpang. Dia pun meminta para pemainnya untuk tetap fokus dalam menikmati permainan melawan sang juara. Kami tidak bisa tampil habis-habisan, kata Ko He-jin. Jungkwon Jang Red Sparks yang diperkuat oleh Megawati Hangestri harus takluk dari GS Chalters pada pertandingan perdana putaran ke-6 Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Megawati Hangestri harus menerima pil pahit dalam laga lanjutan Liga Voli Korea, pasalnya harus bertandingan tanpa tandemnya, Vanja Bukilic. Sebagaimana diketahui, pada pertandingan sebelumnya, Vanja Bukilic mengalami cedera setelah dirinya melakukan duel dengan pemain andalan GS Chalters Giselle Silva di awal set pertama. Pevoli timnas Serbia itu berusaha melakukan blocking kepada Giselle Silva, tapi dirinya salah mendarat dan membuat kakinya terkilir. Megawati Hangestri harus menerima pil pahit saat bertandang ke Jangchung Arena, markas GC Chalters. Red Sparks harus takluk dari GS Chalters dengan skor akhir 3-1. Megawati Hangestri CS tak bisa berbuat banyak, karena Ko He-jin tidak menurunkan skuad terbaiknya. Meski begitu, Megatron tetap menjadi ujung tombak serangan sekaligus pendulang poin terbanyak bagi Red Sparks, mencetak 20 poin. Keberhasilan serangan 46,3% dan kesalahan bumsil 5 kali.
Disusul oleh middle blocker Red Sparks, Jung Ho yang mencetak 11 poin, persentase keberhasilan serangan 26,7%, dan boomsil 4 kali. Di sisi lain, Gisele Silva tampil impresif dengan mencetak 34 poin, tingkat keberhasilan serangan 48,4%, boomsil 9 kali. Yu Seoyeon 11 poin, Kwon Minji 10 poin, Oh Seon 8 poin. Berikut komentar warga Korea atas kekalahan Megawati Hangestri CS. Megawati Hangestri menjadi pedang bermata dua, dia pemain kuota Asia yang terbaik, tetapi posisinya, OP, biasanya diisi oleh pemain asing. Jika pelatih memilih Mega, maka pelatih tidak punya pilihan selain memilih pemain asing di posisi outside hitter, atau membuatnya seperti Vanja Bukilic di musim ini, dari OP jadi O. Komen fans Red Sparks. Sementara itu, peringkat 2 milik tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks tak tergusur pada klasemen Liga Voli Korea. Suwon Hyundai EC Hillstate yang sebenarnya berpeluang menggeser posisi Red Sparks juga gagal meraih kemenangan pada laga pertama di mereka di putaran ke-6. Hyundai kalah dalam pertandingan 4 set saat bertandang ke markas Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass, Kamis, 27 Februari 2025. Mereka kalah dengan skor 1-3 pada laga yang digelar di Gimcheon Gymnasium, Korea Selatan. Hasil tersebut membuat tim juara bertahan itu harus pulang dengan tangan hampa. Mereka masih tertinggal 1 poin dari Red Sparks dengan jumlah pertandingan yang sama. Kedua tim yang akan saling berhadapan pada babak playoff itu masih menyisakan 5 pertandingan lagi pada putaran reguler. Hyundai Hillstate menyadari bahwa kondisi kesehatan para pemainnya adalah paling penting saat ini. Mereka bahkan hanya menurunkan 2 pemain intinya pada starting six yakni Laetitia Momabasoko dan Jeng Jiun, itu pun hanya bermain pada set pertama. Selebihnya, pelatih Kang Sung Hyun menurunkan seluruh pemain pelapisnya dan juga memainkan Rookie alias pemain debutan, Kang Seo sebagai middle blocker. Pada lini serang, mereka memanfaatkan oposite berusia 38 tahun yakni Hwang Yeonjo dan 2 pemain muda pada posisi outside hitter, Kim Min-che dan So Ji-hye. Setter utama, Kim Da-in juga diistirahatkan penuh dan digantikan oleh Kim Sarang dan Lee Suyeon secara bergantian. Pelatih Kang Sung Hyun juga tidak akan memaksakan untuk merebut peringkat kedua seperti yang dikatakannya sebelum pertandingan. Semakin sedikit cedera yang kami alami, semakin baik performa kami, tetapi itu tidak mudah, ucapnya sebelum laga. Sebagai sebuah klub, kami membutuhkan jumlah pertandingan untuk beroperasi, tetapi basis pemain semakin menipis. Kami harus memikirkannya, ujarnya. Akan menyenangkan bermain 2 kali di kandang sendiri. Tapi saya rasa kami tidak bisa memenangkan semuanya jika kami bermain terlalu kuat, ujarnya. Adapun keuntungan didapat Hi-Pass atas tambahan 3 poin dengan naik ke peringkat 4 setelah menggeser Hwaseong IBK Altos. Sepanjang menghadapi GS Chalters, Megawati menorehkan 20 poin dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 46,3%. Belum lepas trauma kehilangan Bukilic akibat cedera akhir pekan kemarin, Red Sparks mengukir hari yang kelam di ibu kota setelah pemain inti lainnya juga harus menepi. Kali ini, giliran Park Eun-jin yang harus meninggalkan posnya sebagai middle blocker di laga berikutnya usai mengalami cedera pada set ketiga. Usai pertandingan, Ko Hae-jin sebagai juru latih Red Sparks seperti terpukul karena kehilangan 2 pemain intinya dalam jangka waktu yang pendek. Dalam sesi konferensi pers, pria berusia 44 tahun itu menyebut ada atmosfer ketakutan dalam timnya menyusul cedera beruntun dari Bukilic dan Park Eun-jin. Kendati demikian, Ko tidak ingin para pemain yang ada kehilangan semangat dalam meraih kemenangan pada 5 pertandingan terakhir di fase reguler. Tampaknya ada atmosfer ketakutan di dalam tim terkait cedera, kata Ko. Bagaimanapun juga, saya akan menyatukan para pemain dan mencoba membangkitkan semangat dalam 5 pertandingan tersisa, imbuhnya. Ko juga menegaskan bahwa dirinya akan melindungi para pemain inti yang tersisa agar tidak menambah daftar cedera yang ada di masa-masa akhir ini. Nama-nama seperti Megawati yang sering menghiasi susunan pemain utama Red Sparks kemungkinan akan seri dirotasi untuk laga berikutnya.